Oke, assalamualaikum. Apa kabar semua? Apa kabar semua, teman-teman? Oke, pada seri ketiga ini kita akan membahas bagaimana menggunakan supply and demand sebagai tempat titik entry. Nah, sekaligus analisisnya ya, mencari supply and demand yang kira-kira bisa sub entry. Oke, teman-teman, sebelumnya kita membahas mengenai cara marking zone. Ini lanjutan video sebelumnya ya. Oke, contohnya misalkan teman-teman ya. Oke, contohnya misalkan teman-teman di sini kita punya yang ini ya. Contohnya yang ini aja dulu ya. Contohnya yang ini. Kita punya supply and demand yang ada di sini ya. Nah, kita sudah marking zone di D1 teman-teman. Nah, tetapi lihat teman-teman, di D1 itu terlalu besar ya. Ya, sekitar 270 pips. Nah, kalau misalkan kalian punya modal yang cukup kecil, itu sangat beresiko ya. Hampir 27 dolar. Nah, maka dari itu, jika kita sudah memiliki marking zone di D1, coba kita ke time frame yang lebih kecil di H4. Nah, kita lihat ya. Nah, kita mencoba zone yang lebih kecil. Nah, ya. Nah, di sini teman-teman, ya. Oke, betul? Ya, betul ya. Di sini ya. Zonanya adalah di sini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Ingat, engulfing ya. Candle bullish ini di-engulf sama candle bearish yang warna merah. Nah, silahkan dilihat ya, dilihat ya teman-teman ya. Yang hijau di-engulf sama yang merah. Nah, itu cara markingnya ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi 23 sampai ke 29. Nah, kira-kira berapa pips ya? Berarti sekitar 60 pips ya. Agak lumayan besar ya. Nah, maka dari itu, jika masih besar, coba ke time frame yang lebih kecil di H1 atau di M30 ya. Misalkan kita di M30 teman-teman. Oke, di M30. Nah, kita bisa melihat ya. Jadi kayak gitu ya, dari D1 ke H4 kemudian ke H1 atau M30. Nah, dari M30 ini, nah kita punya zone base ya. Lihat ya, yang hijau di-engulf oleh candle yang merah ya. Betul? Betul ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa melihat teman-teman ya, dari 29 ke 25 sekitar 40 pips ya, setidaknya lebih rendah teman-teman ya. Ya, jadi zona yang kita punya untuk entry itu sekitar 40 pips ya teman-teman ya. Nah, dibanding kalau misalkan penurunan yang cukup ekstrim ke sini ya, dari 25 sampai ke 1703 sampai sini nih. Lihat, sampai 1706. Berarti itu hampir sekitar 200 pips ya. Berarti 40 berbanding 200. Berarti hampir 1 dibanding 5 ya. Resikonya 1, keuntungannya 5. Berarti itu sangat besar ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kita bisa pending order di area ini. Kita bisa pending order di area sini ya. Kemudian SL-nya itu adalah 20 hingga 30 pips ya di atas zonanya. Contohnya misalkan seperti ini. Kalau 29 berarti 29 tambah 2 atau tambah 3. Berarti sekitar 29, 30, 31 atau 32 ya. Atau 32. Nah, mungkin seperti ini. Segini aja ya. Namanya sih biasanya sekitar 30 pips ya. Namanya itu biasanya 30 pips. Kenapa? Karena biasanya ya big player itu akan mengambil sell order dulu. Dia naik ke atas, makan SL kita karena terlalu kecil, akhirnya turun langsung ke bawah. Kan itu bikin sakit hati ya teman-teman ya. Oke. Nah, caranya seperti itu aja teman-teman ya. Jadi SL 30 pips, 20 sampai 30 pips, kemudian take profit itu di supply and demand selanjutnya, terdekat atau selanjutnya ya. Jadi misalkan kalian punya 3 order, 1 order di take profit, kemudian 2 order lagi di set break even, seperti itu teman-teman ya. Ini SND segitu aja ya. Kalau misalkan kalian ingin lebih kuat ya, alasan untuk entry misalkan di sini udah ada zona SND, bisa diperkuat dengan support and resistance. Caranya bisa lebih gampangnya itu adalah menggunakan line chart ya teman-teman ya. Lebih enaknya itu adalah menggunakan line chart. Misalkan ini teman-teman ya. Titik poin kita di sini ya sama dengan resisten yang ada di sini. Resisten di sini sama level dengan support yang ada di sini ya. Jadi ini sangat-sangat kuat gitu teman-teman ya.
Jadi nanti teman-teman, kalau entry itu menggunakan supply and demand, untuk memperkuat menggunakan support and resistance ya. Jangan digunakan SNR itu sebagai titik entry, biasanya kekecoh ya sama big player. Seperti itu aja teman-teman ya, simple ya. Oke, itu aja teman-teman. Next nanti saya akan coba gabungkan seri yang keempat itu menggunakan engulfing, kemudian Fibonacci, kemudian SND dan SNF untuk titik entry ya teman-teman ya. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.